Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Dan sesuai janji gua di video sebelumnya ya, kalau gue itu bakalan bikin review tentang chapter 197 ya, yang dimana ya gue udah ngumpulin juga lah beberapa detail, dan gue juga udah mengumpulkan beberapa informasi dan juga teori-teori mengenai apa aja yang terjadi di chapter kemarin ya, atau chapter 197. Dan bukan mungkin ya, dan ini merupakan video pertama gue ya, yang gue tuh bener-bener cuma ngebahas pembahasan. Ini review lah, ini video pertama gue ya, dan kedepannya bakalan banyak sih video-video kayak gini, karena kan setiap chapternya gue tuh sebenarnya pengen ngebahas gitu loh secara detail. Jadi gue tuh nggak cuma pengen ngebahas manganya doang atau kayak gimana sih jalan ceritanya. Gue tuh sebenarnya nggak cuma pengen ngebahas itunya doang gitu loh. Gue tuh pengen ngebahas secara detailnya juga, karena gue pun pengen kalian pun tahu gitu loh, apa aja sih teori-teori yang gue punya dan yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Terus apa juga yang kalian mungkin kelewatan detail-detailnya gitu. Jadi ya di video ini gue bakalan bikin atau menjelaskan detail-detail apa aja yang terjadi di chapter kali ini, dan teori-teori apa aja nih yang gua punya tentang chapter kali ini, atau chapter 197 Redraw Manga One Punch Man. Tapi sebelum itu, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Dan kalau bisa seperti biasa nih, jangan skip iklannya, karena itu akan sangat membantu gua guys, sumpah guys, itu akan sangat membantu banget sih. Dan oke, kalau udah, mari kita masuk aja ke dalam pembahasan detail kali ini. Kita mulai dulu dari cover dari chapter kali ini. Saya sebenarnya nggak ada hal yang spesial sih, cuma yang gue pengen bahas adalah tentang judulnya. Kenapa nama judulnya Karma? Ada apa sama karma gitu loh. Nah, menurut gue sih ini tuh mengacu ke dalam hubungan Sonic dan juga Flashy Flash. Menurut gue gitu ya. Atau mungkin ini pun ada hubungannya sama Blast dan juga MT Void gitu loh. Karena mereka ini bisa dibilang punya hubungan yang mirip-mirip lah. Yang satu jadi penjahat, ya kan? Dalam tanda kutip mereka jadi penjahat lah. Dan yang satunya lagi jadi pahlawan. Itu kan yang terjadi gitu kan. Yang dimana Blast dan MT Void kayak gitu, Blastnya menjadi pahlawan dan MT Void-nya malah menjadi villain gitu. Walaupun ya dikendalikan oleh God sih dia. Dan itu pun terjadi sama Flashy Flash dan Sonic. Flashy Flash jadi pahlawan, sedangkan Sonic itu ya jadi penjahat gitu loh. Karena kan di chapter sebelumnya pun gue udah bahas juga ya jalan ceritanya. Karena kan dulu itu sebenarnya Sonic itu punya keinginan untuk membuat dunia itu damai, atau anak-anak itu at least hidup dengan enak lah, dengan aman, nggak kayak mereka berdua gitu loh, yang harus mati-matian bertahan hidup, terus jadi ninja. Kesehariannya itu cuma belajar tentang membunuh. Dia tuh pengennya ya dunia tuh nggak kayak gitu loh. Dunia tuh pengennya bebas, dunia itu damai. Kan Sonic tuh pengennya kayak gitu ya. Dan ya ternyata setelah Sonic punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut, dia malah tersesat ke jalan yang salah. Karena kan dia ya sebenarnya cuma pengen survive sih di dunia luar kan, setelah desa ninja hancur. Dan ternyata survive di dunia luar tuh nggak semudah itu. Dan mungkin itu ada hubungannya sama karma itu gitu loh. Lalu ini sih ada yang menarik ya di panel yang ini, yang dimana Genos ternyata nggak tahu anjir. Genos itu nggak tahu kalau misalnya yang ada di depan dia itu, yang ikutan nongkrong sama Saitama sama Flashy Flash itu Blast gitu loh. Genos nggak tahu dari awal, dia tuh cuma kayak ikut-ikutan doang gitu. Padahal kan ya maksud gue oke lah nggak tahu, oke lah wajar lah. Cuma maksud gue tuh kayak etis nanya lah, lu siapa nih gitu, kok ikut-ikutan. Ini dia nggak tahu sama sekali loh, sampai Flash ngomong kan. Nah si Genos ini baru tahu gitu loh, kalau bapak-bapak yang ada di depan mata dia ini Blast gitu loh, pahlawan nomor 1. Ini lucu juga gitu loh. Dan ketika dia tahu kalau misalnya yang di depannya itu Blast, dia tuh dengan bangganya langsung memperkenalkan Saitama gitu loh. Kalau lu ada masalah, santai aja lah, cerita aja lah ke Saitama Sensei gitu. Saitama Sensei bakalan bantu kok dan lain sebagainya gitu kan. Dan lihat mukanya Genos bahagia banget coy, kayak Saitama Sensei bakalan bantu kok beneran. Kayak padahal mah lihat aja Saitamanya kagak fokus coy, mikirin terakhir kali makan apa. Anjir aneh banget emang Saitama ini. Lihat mukanya, hell nah bro.
Si Genos lagi ngomongin Saitama kan, lagi ngebangga-banggain. Saitamanya kagak fokus, anjir. Lalu di sini surat yang dikirimkan sama salah satu karyawan asosiasi, jelas adalah surat yang ditulis sama Sonic kemungkinan besar ya. Yang di akhir chapter itu kan Flashy Flash datang ya akhirnya ke Sonic. Dan kemungkinan besar ini adalah surat undangannya gitu loh. Surat undangan dari Sonic ke Flashy Flash. Salah satu yang menarik adalah ini, panel yang ini loh. Blaze itu memperlihatkan bangunan ke Siege, dan dia tahu jelas kan bagaimana Tenito, organisasi Tenito itu berdiri, siapa pemimpinnya, siapa aja orang-orangnya. Dia kan tahu banget ya si Blaze ini. Padahal kan kalau misalnya kita mikir, si Blaze ini tahu dari mana? Padahal kan dia itu selalu di asosiasi ya akhir-akhir ini. Nah, ini kok bisa-bisanya gitu loh, si Blaze tahu tempat persembunyian yang pertama ya. Terus yang kedua, Tenito, dia tahu dari mana. Terus yang ketiga, orang-orangnya juga dia tahu. Terus yang keempat, Sonic bakalan didatengin sama Tenito, dia tahu juga. Dan lain sebagainya, dia tahu semua ini dari mana gitu kan. Kita kan bertanya-tanya ya, dia kok bisa tahu mulu gitu loh tentang semua hal ini. Nah, ternyata kemungkinan besar ya, Blaze ini udah naruh kayak semacam rekaman suara atau mungkin kayak CCTV rahasia. Kan kita tahu ya, Blaze itu kan bisa teleportasi ya. Dia tuh bisa teleportasi kemanapun dia mau gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah, dia bisa teleportasi lah. Nah kemungkinan besar antara dia itu udah nemuin hal yang mencurigakan, mungkin dia tuh kayak pernah ketemu Sonic atau pernah ketemu salah satu anggota dari Tenito, terus dia kayak tempelin kayak perekam suara gitu, atau sebuah perekam video. Ini kan di tempatnya Sonic kan, ini kan bangunan terbengkalai ini kan tempatnya Sonic ya. Kemungkinan dia pun udah taruh CCTV juga di tempat tersebut gitu loh, tanpa ketahuan siapapun. Kemungkinan kan ada ya. Nah di sini mungkin alasan kenapa dia tahu semua hal tersebut itu ya karena si Blaze ini udah lebih dulu gitu loh, udah lebih dulu mengunjungi tempat tersebut sebelum orang-orang lainnya. Dan kemungkinan si Sonic pun udah dipantau dari awal sama si Blaze ini. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar si Blaze pun udah ngepantau yang namanya Sonic ini, karena kan dia tuh tahu ya, kenal yang namanya Flashy Flash. Yang itu artinya kemungkinan Blaze itu kenal juga sama Sonic. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ya entah bagaimana caranya ya, Blaze itu sangat dekat dengan yang namanya Desa Ninja. Blaze itu punya hubungan yang sangat erat. Walaupun dia bukan bagian dari Desa Ninja, cuma dia tuh kayak tahu lah seluk-beluk dari Desa Ninja, dia tahu. Ya wajar aja sih, karena kan pemimpinnya sahabat dia sendiri kan. Apalagi istri dia pun ya seorang ninja juga gitu loh. Jadi dia wajar aja tahu. Cuma maksud gue, karena hal tersebut lah yang ngebuat gue mikir, kayaknya Blaze ini tahu gitu loh sama Sonic ini. Kayaknya Blaze itu kenal gitu sama Sonic. Dan makanya dia pun dari awal ketika dia mulai mencari Empty Void ini, dia pun kayak nyari-nyari gitu loh, kayak siapa aja nih ninja-ninja yang masih bertahan, yang dari Desa Ninja itu, dan yang paling mencurigakan siapa. Mungkin dia paling mencurigainya Sonic. Akhirnya dia mulai pasang kayak perekam suara. Di panel ini tuh kita kelihatan juga ya, kalau misalnya kayaknya di kupingnya Blaze itu kayak ada yang ngomong gitu loh, "That man will be there as well." Itu kan yang dikatain sama Tenito itu kan. Salah satu anggota Tenito kan bilang kayak gitu kan. Sama persis loh kata-katanya. Itu bisa dibilang ya dia punya kayak perekam suara mungkin ya di dalam ruangan tersebut atau di Sonicnya. Tanpa Sonic sadari itu ada perekam suaranya yang ditempelin sama Blaze. Kemungkinan besar kayak gitu sih. Dan ini menurut gua sangat menarik sih. Inilah kenapa ya Blaze itu sebagai pahlawan nomor 1. Karena nggak cuma kekuatan, kecerdasan dia pun luar biasa sih. Jauh di atas yang lain lah menurut gua lah. Dan salah satu hal yang menarik juga, Saitama nih akhirnya turun tangan sendiri. Ini gue jujur nggak expect ya kalau Saitama itu bakalan turun tangan gitu loh. Biasanya kan dia tuh kayak, ya ngapain lah gue ikut-ikutan, itu bukan masalah gue. Tapi sekarang dia tuh kayaknya perhatian banget sama Sonic gitu loh. Sampai dia bilang kan kayak, mungkin dia hanya nggak mau sendirian, mungkin dia kesepian, makanya gue bakalan datengin dia lah gitu kan. Walaupun ya alasan Saitama kan kayak, gue mau menghabisi Sonic gitu loh. Biar Sonic udah nggak ganggu gue lagi, gue bakal ngabisin dia lah sekalian. Padahal kan aslinya ya dia bilang, ya mungkin si Sonic ini kesepian lah.
mungkin butuh support juga dari rival dalam tanda kutip ya. Sonic kan selalu bilang gitu ya, Saitama itu rivalnya Sonic. Padahal kan ya aslinya ya kita semua tahu lah. Dan ya ini merupakan salah satu hal yang bisa dibilang positifnya Saitama lah, atau sisi lembutnya Saitama lah. Ternyata dia tuh perhatian juga gitu loh. Ini gue nggak nyangka sih jujur sih, kalau Saitama bakalan turun tangan sendiri gitu loh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan satu hal ya, Sonic kan ada di hutan nih. Itu artinya, kalian tahu artinya? Itu artinya Saitama kan bakalan ke tempat persembunyian Sonic. Itu artinya Sonic nggak ada di sana. Dan Saitama kemungkinan bakal ketemu sama si ninja-ninja itu loh, Ninja Tenito itu. Kemungkinan Saitama bakalan ketemu mereka karena Sonic kan nggak ada di tempat tersebut. Sonic kan lagi ribut ini sama Flashy Flash di hutan. Jadi kemungkinan besar Saitama bakalan ketemu MT Void duluan dan Tenito. Kemungkinan besar kayak gitu. Karena kan Saitama itu bener-bener langsung menuju persembunyian Sonic nih. Dan ini menurut gue menarik banget sih. Dan gue nggak sabar sih dengan chapter sebelumnya. Dengan chapter selanjutnya gue udah nggak sabar sih. Karena ya kemungkinan besar kayak gitu loh. Saitama bakalan ketemu langsung sama Tenito. Bukan sama Sonic loh dia ketemunya, sama Tenito-nya dia. Sama MT Void-nya kemungkinan besar dia bakalan ketemu. Jadi bakalan menarik banget. Dan oke, mungkin segitu dulu aja lah untuk video kali ini. Dan ya, chapter kali ini banyak sih detail-detailnya. Dan menurut gue chapter kali ini pun menarik banget ya. Walaupun memang bisa dibilang chapter kali ini tuh cukup pendek dibandingkan chapter sebelumnya. Dan cuma build up doang. Cuma ini build up penting sih menurut gue sih. Karena semua hal itu berawalnya dari sini gitu loh. Oke, mungkin segitu dulu aja video pembahasan lebih detail dari gua dan teori-teori gua juga yang udah gue sebutin tadi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung aja kasih di dalam komentar. Kalau misalnya kalian mau diskusi juga, langsung aja komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.